Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairil Harjadinata dengan nomor pokok mahasiswa 1003011180093. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Falsafah Pendidikan Islam dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia karya Haidar Bagir. Adapun latar belakangnya, bahwasannya pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sejatinya bahwasanya pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Namun, Haidar Bagir itu menyanggah bahwasannya pendidikan di Indonesia itu, khususnya di Indonesia itu, belum mampu mengantarkan kepada humanistik, tetapi lebih mengarah kepada dehumanisasi, yaitu merendahkan. Karena sejatinya pendidikan itu sudah ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena model di sekolah-sekolah di Indonesia ini cenderung menyeragamkan siswa dan menekankan tes-tes standar. Jadi membuat sekolah ini tidak menyenangkan dan mengasihkan. Dan faktanya pun di Indonesia itu dihadapkan dengan degradasi moral, seperti fenomena-fenomena seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Jadi pendidikan di Indonesia itu terlalu berfokus pada tarbiyah atau perawatan dan pengurusan tanpa mengedepankan takdib, yaitu adab. Jadi dalam mengembangkan dan penerapan ilmu pendidikan ini diperlukan etika profetik, yaitu etika kenabian, yaitu etika atas dasar nilai-nilai sifat Nabi Muhammad SAW bagi perkembangan dan penerapan dalam ilmu pendidikan. Adapun tujuan penelitiannya itu yang pertama, hakikat pendidikan Islam di Indonesia melalui analisis ontologis dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia karya Haidar Bagir. Yang kedua, sumber pendidikan, metode pembangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan macam-macam pendidikan melalui analisis epistemologi dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia karya Haidar Bagir. Yang ketiga, nilai-nilai profetik serta nilai guna pendidikan bagi manusia melalui analisis aksiologis dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia karya Haidar Bagir. Untuk metode penelitiannya bahwasanya merupakan penelitian kepustakaan dan juga dalam model penelitian kualitatif. Dan dalam data penelitian ini dihimpun memakai jurnal yang membahas filsafat pendidikan Islam Indonesia serta pemikiran pendidikan Haidar Bagir. Dalam penelitian ini saya menggunakan library research atau yang lebih dikenal dengan studi pustaka. Dan dalam penelitian ini saya melalui 3 tahap analisis data. Yang pertama, tahap reduksi, yang kedua tahap penyajian data, yang ketiga tahap analisis data. Adapun dari hasil dari pembahasannya bahwasannya dari 3 cabang itu terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau dari ontologi pendidikan bahwasanya pendidikan itu merupakan proses pembelajaran sebagai upaya dalam mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa melalui interaksi dalam menghasilkan pengalaman belajar. Dan bahwasanya hakikat manusia kini bisa saja tergantikan dengan kemajuan teknologi saat ini. Karena kemajuan teknologi kini memunculkan robot yang dapat bekerja seperti manusia. Hal ini menjadi bencana bagi dunia pendidikan. Namun, Haidar Bagir mencari celah kemungkinan untuk hal-hal seperti ini, bahwasanya ini sebagai peluang baru. Seperti menganggap bahwa dengan adanya robot ini bukan menjadi saingan baru manusia, melainkan menjadi stimulus manusia untuk dapat menunjukkan potensi yang dimilikinya, karena dibandingkan apapun, manusia masih tetap unggul. Karena daya-daya manusia itu lebih unggul. Yang kedua, epistemologi pendidikan. Jadi bahwasanya Haidar Bagir itu memberikan gagasan terkait hal ini bahwa dalam pendidikan ini tuh kita bisa menjadikan anak yang pintar atau bahagia. Tapi alangkah baiknya bahwasanya mengantarkan anak untuk belajar tuh harus dengan bahagia. Karena dengan bahagia nanti anak itu akan mencapai kepintaran. Tapi jika anak itu hanya membuat pintar saja, akan malah terbebani kepada peserta didiknya. Seperti memberikan push teaching yang mengakibatkan anak itu akan merasa lebih cepat lelah dan lebih cepat membosankan. Karena bahwasanya karakter, emosional, bakat, minat itu memiliki
peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada aksiologis pendidikan. Menurut Hadar Bagir bahwasanya sekolah itu masih menjadi tempat yang gagal untuk mengembangkan kemampuan manusia itu dapat dilihat dari sistem penilaian yang ada di sekolah-sekolah. Hanya dengan meratakan hasil nilai-nilai kognitif para siswa saja, padahal siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sungguh tidak adil. Karena itu seharusnya menguruskan siswa berdasarkan kemampuannya saja. Yang jelas dalam bukunya bahwa ini masih menjadi kekeliruan dalam pendidikan yang harus dievaluasi kembali. Jadi untuk memulihkan sekolah demokrasi manusia ini dalam pendidikan karakter dan akhlak yang di dalamnya, kita perlu mempelajari keislaman dan juga menanamkan nilai-nilai profetik berdasarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Adapun dari kesimpulannya, jadi yang pertama bahwasanya ontologi pendidikan itu dalam buku memulihkan sekolah, memulihkan manusia ke Hadar Bagir, itu perlu adanya perubahan, revolusi secara besar-besaran, karena bahwasannya pendidikan di Indonesia itu belum mampu bersaing dan beberapa komponen dalamnya masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan. Yang kedua, epistemologi pendidikan. Jadi menurut saya itu bahwasannya dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia ini berkenaan dengan proses pembelajaran untuk menuju perubahan itu. Perlu menambahkan pendidikan akhlak atau karakter di dalamnya. Yang ketiga, aksiologis pendidikan. Menurut Hadar Bagir dalam buku Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, ialah dengan adanya pendidikan akhlak, maka manusia akan lebih unggul dan dapat hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.